Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eri Setiawan. Saya ingin mempresentasikan yang berjudul Manajemen Risiko pada Proyek Konstruksi Jalan Tol. Yang pertama adalah latar belakang. Proyek konstruksi memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dan melibatkan berbagai pihak serta kondisi yang seringkali tidak bisa diprediksi, sehingga rentan menghadapi berbagai risiko, baik dari segi teknis, finansial, sumber daya manusia, maupun faktor eksternal seperti cuaca dan peraturan. Mengelola risiko menjadi bagian sangat penting untuk mengenali, menganalisis, dan merespon risiko secara struktur agar dampak negatifnya dapat diminimalkan. Cara mengelola risiko yang tepat tidak hanya mencegah kerugian, tetapi juga meningkatkan efisien, kualitas, serta kepercayaan dari semua pihak yang terlibat. Next. Di sini juga ada identifikasi masalah pertama. Yang pertama itu keterlambatan pembebasan lahan. Lahan bersengketa, ahli waris, klaim ganda, lokasi di kawasan lindung atau pemukiman padat, wilayah adat membutuhkan izin khusus. Yang kedua itu ada resiko teknis dan konstruksi. Kondisi tanah tidak sesuai, perubahan desain fondasi, ketidaktepatan pelaksanaan teknis. Yang ketiga itu keterlambatan pengadaan material, kesalahan spesifikasi material, terlambatnya proses administrasi, masalah verifikasi dan pembayaran. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah, apa saja jenis-jenis risiko utama dalam proyek jalan tol, bagaimana proses identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko, sejauh mana aktivitas manajemen risiko terhadap biaya mutu dan waktu, yang keempat itu kendala apa saja dalam penerapan manajemen risiko, yang kelima saran untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko. Tujuan, mengidentifikasi berbagai yang pertama itu mengidentifikasi berbagai risiko utama dalam proyek jalan tol. Yang kedua, menganalisis penerapan manajemen risiko berdasarkan standar PMBOK. Yang ketiga itu mengevaluasi efektivitas strategi respon risiko. Yang keempat itu memberikan masukan pengelola risiko di proyek infrastruktur. Dan metodologi berdasarkan PMBOK yang pertama itu identifikasi risiko, mengumpulkan potensi risiko melalui wawancara, literatur, dan survei kuesioner. Yang kedua itu ada analisis risiko, kualitatif, matriks, probabilitas dikali dampak, kuantitatifnya yaitu expected monetary value, EMV atau SEM, Smart PLS. Yang tiga itu perencanaan respons, menyusun strategi mitigasi seperti hedging, kontingensi budget, atau dan asuransi proyek. Yang keempat itu monitoring dan kontrol, evaluasi berkala dan penyesuaian strategi secara dinamis. Jenis-jenis risiko yang diidentifikasi, yang pertama itu risiko lingkungan, cuaca ekstrim, banjir, bencana alam. Yang kedua itu risiko keuangan, kenaikan harga material seperti baja dan semen. Yang ketiga itu risiko K3, potensi kecelakaan kerja di lapangan. Yang keempat itu risiko teknis, kondisi tanah tidak sesuai perubahan desain. Yang kelima itu risiko regulasi perubahan aturan teknis izin tertunda. Yang keenam itu risiko manajemen, terlambatan pengiriman material, vendor tidak kompeten. Analisis risiko. Ada tiga analisis risiko, itu yang pertama itu analisis kualitatif, matriks probabilitas, matriks probabilitas dikali dampak skala 1 sampai 5. Contohnya itu resiko cuaca dengan skor 4 probabilitasnya dikali 3 dampaknya sama dengan 12 kategori tinggi. Kedua itu analisis kuantitatif, Exponent Monetary Value (EMV), yaitu probabilitas dikali nilai kerugian, simulasi sensitivitas skenario terbaik atau terburuk untuk deviasi waktu dan anggaran. Yang ketiga itu structural equation modeling atau disebut SM, menganalisis hubungan antara faktor risiko. Yang terakhir strategi mitigasi. Yang pertama hedging pembelian material, contingency budget 10 sampai 15%. Asuransi yang ketiga asuransi proyek untuk risiko besar.
Yang keempat itu kontrak fleksibel dengan vendor. Temuan dari kajian artikel ini, yang pertama itu analisis manajemen risiko proyek jalan tol Jakarta sampai Cikampek Dua Selatan. Yang kedua, artikel 2, pengembangan proses perencanaan dan pengendalian pembangunan jalan tol PMBUK. Yang ketiga itu peringkat dan penanganan risiko dominan Trans Sumatera, desain dan build. Komentar dan kritik. Di sini ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan metode gabungan kualitatif atau kuantitatif. Yang kedua itu pendekatan PMBOK yang terstruktur. Yang ketiga, identifikasi risiko yang komprehensif. Yang keempat itu analisis MV dan matris risiko. Kekurangan, implementasi tidak konsisten di lapangan. Kurangnya tindak lanjut setelah analisis. Ketiga, keterbatasan SDM dan pelatihan. Yang keempat itu risiko sosial politik kurang diperhatikan. Saran dan rekomendasi. Peningkatan SDM yaitu pelatihan manajemen risiko berbasis PMBOK. Yang kedua, teknologi digital, software manajemen proyek dan simulasi risiko. Yang ketiga itu monitoring berkala, yaitu proses evaluasi risiko secara disiplin. Yang keempat, tanggung jawab jelas, yaitu setiap risiko memiliki penanggung jawab. Yang keempat, kelima itu stakeholder engagement, yaitu libatkan stakeholder sejak awal. Keenam, BIM teknologi, building information modeling untuk menghindari konflik desain. Yang ketujuh itu desain register, yaitu daftar risiko yang selalu diperbarui. Dan kesimpulan dari presentasi ini itu pengelolaan risiko dalam pembangunan jalan tol sangat penting dan harus dilakukan secara teratur menggunakan pendekatan PMBOK yang terdiri dari identifikasi risiko secara komprehensif, analisis risiko kualitatif dan kuantitatif, perencanaan respon yang tepat, monitoring dan kontrol berkelanjutan. Kunci dari keberhasilan proyek ini, pendekatan menyeluruh, berkelanjutan, dan melibatkan seluruh stakeholder untuk memastikan proyek selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan berkualitas. Oke, terima kasih. Itu saya dari presentasi dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Karena manusia punya salah dan dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.